teman-teman perhatikan saham yang murah atau saham yang downtrend itu perlu kita beli atau enggak. Sekali lagi jangan dulu, karena itu seperti nangkep pisau jatuh. Seperti dikatakan Om Luk tadi, kita harus pastikan saham yang membentuk base yang baru. Artinya apa? Udah tidak membentuk lower low lagi. Artinya saham tersebut sudah membentuk base yang baru, udah terbentuk support kuat. Nah, nanti kita bisa spekulatif buy dari situ, terutama saham-saham yang cukup murah. Dan sekali lagi teman-teman harus perhatikan stock universe ya Om Luk ya. Teman-teman harus perhatikan stock universe teman-teman. Jangan FOMO lihat orang lain beli sahamnya cuan tinggi, tapi teman-teman nggak siap untuk stop loss atau menerima resikonya. Terus sekali lagi teman-teman perlu perhatikan karena tiap orang memiliki risk profile masing-masing. Om Luk, kita boleh nggak Om Luk kita Q&A dari teman-teman? Boleh. Boleh ya. Yang pertama kita pertanyaannya dari The Dreamcatcher Livia. Saham perbankan yang menaik di tahun 2022 apa sih Om Luk? Silahkan Om Luk. Nah, kita lihat ya, jadi saham-saham finance itu, kan sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang finance ya, saham finance itu terbagi 3 kelompok ya, 4 kelompok lah. Saham-saham insurance, perbankan, kemudian investment, sama financial non-bank gitu ya. Kalau saya lihat sih dari beberapa saham-saham finansial ini, ada beberapa memang yang masih under value ya. Contoh kasus kayak Saratoga, Saratoga udah kemahalan, tapi saham Saratoga itu secara value tuh masih ada potensi gitu loh. Saratoga, BBTN, kemudian kita lihat Bank BNI itu sebenarnya masih under value ya. Kemudian kita lihat lagi saham kayak beberapa saham. Kalau saya lihat sih BBNI, BJTM BJBR itu masih under value gitu ya. Nah, memang kalau bicara tentang saham perbankan, kita bicara tentang saham perbankan yang sudah punya base ya, punya base nasabah, punya base branch, punya base kita nggak ngomongin digital dulu ya. Itu memang cukup menarik gitu loh untuk dicermati gitu loh. Saya ngelihat kayak saham kayak Bank BTN ya, Bank BTN sebenarnya udah cukup menarik gitu, karena kan dia juga dalam posisi sideways up ya. Kita lihat dalam kondisi sekarang dia kan sedang sideways, dia cuman memang kesimpulannya adalah apakah dia berhasil nanti break di area 1850 untuk apa? Untuk ngejar target di area 2000-an gitu ya. Jadi salah satu pilihan saya kalau dari sisi saham perbankan sih, saya lihat Bank BTN tuh menarik ya. Bank BTN menarik. Kemudian yang kedua, saya lihat kalau tadi ada yang bertanya gimana dengan saham-saham financing gitu ya, saham-saham financing. Saham-saham financing memang kalau selama dia punya kaitan dengan industri yang bisa mensupport mereka untuk mencarikan sourcing nasabah, itu lebih bagus gitu loh. Kayak contoh misalnya kita ngomong ini ya, ngomong secara industri ya. Nah, gini sekarang ada perusahaan punya dealership dan distributorship motor gitu ya. Kemudian dia juga punya perusahaan financing. Itu jauh lebih kans buat suksesnya ketimbang perusahaan financing sendiri gitu loh. Ya. Contoh misalkan Indomobil punya IMAS, punya IMJS, itu chance buat suksesnya lebih bagus gitu loh. Misalnya Bevin punyanya kelompoknya Adaro, di mana kelompoknya dari Bali Thohir juga distributor wahana gitu ya, Home Finance kayak gitu, itu jauh lebih sukses, jauh lebih peluang sukses ketimbang yang lain gitu loh. Nah, tinggal kita lihat lagi tadi price actionnya saham ini udah mau ke level mana, apakah dia memang lagi di low atau memang dia sedang berusaha untuk break sebuah target sideways up-nya gitu loh, supaya untuk melanjutkan naik gitu sih. Kalau pilihan saya sih, kalau dari saham-saham sih kayak misalkan BBTM itu bagus, kemudian kayak BJTM, Bank BNI lah ya, itu masih bagus, masih under value. Kemudian Bank Mandiri juga sebenarnya kalau dibandingin dengan market juga masih cukup bagus ya, secara valuasi gitu ya. Kalau kita lihat lagi yang di bawah itu si Bank BRI sih pas di tengah-tengah di 1,9. Oke. Kalau dari suka-suka sendiri kita lihat BBNI target price kita di area 9.000 dan BBTN di area 2.250. Buat teman-teman yang pengen dapat resistance support-nya, jangan lupa
masuk di eform.sukosekuritas.com, diklik, nanti bakal baca market outlook di Suko Sekuritas, di grup Telegram kita, supaya teman-teman tahu nih kira-kira saham-saham apa yang potensi yang menarik di tahun 2022 ini, baik yang big caps maupun alpha stock atau saham-saham yang istilahnya high volatility, kita juga ada di situ. Dan sekali lagi, atur trading plan masing-masing, perhatikan resistennya. Untuk waspadai ada aktivitas taking profit di sana. Seperti contohnya BBNI ada di area 7.050 dan 7.200 ada resisten. Kemudian BBTN ada di kisaran 1.800. Teman-teman bisa perhatikan, atur trading plan-nya sendiri. Nanti kita dari Suko Sekuritas juga ada training kaitannya mengenai teknik analisis, selain juga fundamental analysis, supaya teman-teman bisa improve knowledge teman-teman untuk semakin mature ya, Om Luk ya, dalam berinvestasi dan juga trading di pasar saham di tahun 2022 ini. Oke Om Luk, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Yosua Rilando. Bagaimana pandangan Om Luk dengan sektor konstruksi? Apakah di masa pandemi saja BSDE dan PTPW bisa laba? Apakah hold? Silahkan. Kira-kira dari dua sektor ini, konstruksi dan properti, kira-kira yang menarik mana dan mengapa? Dan saham apa yang menurut Om Luk layak untuk diperhatikan? Silakan Om Luk. Kalau saya sih ngelihat konstruksi ini memang betul-betul tergantung kepada keberhasilan keberhasilan gimana kita bisa restart project-project di tahun 2002 ya. Dan kalau saya lihat memang carilah perusahaan-perusahaan properti yang memang sudah punya punya bisnis yang relatively cukup mature ya, dalam arti kayak misalnya kayak saya gitu ya. Saya ditanyain orang, kalau properti pilihannya apa Om? Kalau saya sih pilihnya cari perusahaan-perusahaan properti yang memang sudah terbukti lah, apakah dia bikin township project, kemudian dia bikin sektor-sektor properti yang ada recurring income kayak pewon seperti itu. Relatively itu lebih nyaman lah buat kita ketimbang kita mencari sektor properti yang sangat tergantung kepada ini pemerintah gitu, proyek-proyek pemerintah. Makanya kalau saya ngelihat gini, kalau untuk investasi atau untuk sebuah tabungan gitu ya, saya lebih cenderung melihat saham-saham properti yang developer ya, karena kan mereka punya land bank, dia punya ini. Tapi kalau untuk trading gitu ya, untuk trading saham-saham properti konstruksi dari kelompok karya ini bisa dijadikan saham untuk trading jangka tertentu gitu loh. Misalkan ada sentimen, kayak contoh di akhir tahun biasanya suka ada kontrak gitu ya, pembayaran kontrak, itu sahamnya akan aktif bergerak. Tapi setelah itu ya balik lagi ke kondisi-kondisi yang ini. Tapi kalau saya lihat sih dari sekarang ya, saham kayak PTPP sih sebenarnya masih layak buat di hold atau buat dibeli, karena sebenarnya saham ini udah punya base di 970 gitu. Cuman masalahnya jangan berharap saham ini bisa bisa balik ke level harga 2.400-an seperti awal tahun gitu loh, karena mungkin akan jadi long story gitu loh buat teman-teman gitu loh. Jadi ketika kondisi saham-saham yang seperti ini gitu ya, pakailah target-target pendeknya dulu aja. Misalkan LCO dari 9.000 minimal dia balik ke level 1.300 dulu, kemudian balik ke level 1.500 baru ngomongin ke 2.000-an. Tapi kalau misalkan udah kesangkut di level 2.300 ya, sekarang di level 970 ya susah gitu loh. Jadi kalau PTPP menurut saya sih sebenarnya saham ini udah punya base di 970. Jadi kalau misalkan LC yang masih kesangkut di level 2000-an ya masih perlu perjuangan, karena dia perlu berjuang lagi sampai di level 1300-nya kelar, tuntas, 1570-nya tuntas, baru mungkin bisa ke area-area yang lain, kayak ke area-area 1900, 2000 baru gitu. Jadi jangan expect bahwa saham-saham ini tiba-tiba langsung syuting dari 900 ke 2000 gitu. Janganlah gitu. Itu kalau kayak PTPP ya, PTPP. Makanya saham-saham konstruksi BUMN sih saya tidak merekomendasikan untuk investasi ya. Tapi kalau saham-saham kayak BSDE, kemudian kayak Ciputra, saya masih bisa yakin, karena mereka memang
manajemennya juga atau secara bisnis nature bisnisnya memang tidak tergantung dengan APBN gitu loh. Kalau APBN-nya direlokasi kayak kasus tahun 2020 2021 di mana proyek-proyek infrastrukturnya dikecilin, dananya diarahin untuk alat-alat kesehatan gitu kan, mereka jadi nggak ada kerjaan juga gitu loh. Yes, betul Pak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang lain ya Om Luk ya. Pertanyaan dari VCT Henderan. Bentar, itu nggak bisa diklik. Oke, nggak bisa, kita ubah ke pertanyaan yang lain. Kita akan bahas dari pertanyaan dari Keva Kirik. Kaitannya mengenai BRIS. Bagaimana view jangka pendek dan menengah untuk BRIS atau BRI atau Bank Syariah Indonesia? Silakan, Om Luk. Kalau saya sih punya BRIS ya. BRIS itu sebenarnya udah kena di area supportnya di 1.700, 1.800 gitu ya. Dan kita juga ngelihat sekarang yang terjadi adalah ketika bicara tentang bank syariah gitu ya, kalian juga harus memperhatikan what's gonna be the landscape of the business tahun depan gitu loh, tahun ini gitu. Karena kenapa? Hari ini sudah muncul berita bahwa 73% saham Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia itu sudah dikuasai oleh Badan Pengelola Haji gitu loh ya. Dan mereka juga akan suntik dana sekitar 3 triliun. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dari struktur permodalannya bank syariah muamalat tersebut. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya kan siapa yang sebenarnya keluar dari bank muamalat ini kan sebenarnya investor-investor luar negeri. Nah, BRIS setelah right issue kemarin, setelah integrasi kemarin, banyak orang yang menggadang-gadang bahwa bank ini akan jadi bank syariah yang paling gede lah ya, paling gede. Apalagi juga dengan ada roadshow Menteri BUMN ke Timur Tengah, harapannya investor Timur Tengah juga akan masuk ke bank syariah ini gitu loh, ke BRIS ini. Cuma kan realisasinya belum gitu loh, Nah, tetapi BRIS ini sebenarnya kalau saya lihat, saya masih optimis kalau untuk pegang saham BRIS ini, dalam arti saham BRIS ini sebenarnya saat ini sih udah nggak ngebentuk low gitu ya. Jadi saya sih akan berusaha untuk tetap membeli saham BRIS ini sepanjang dia di atas level 1.700-an gitu loh. 1.150 itu jadi baik kalau saya. Pokoknya selama dia nggak ngebentuk low baru buat investasi, saya akan beli. Cuman masalahnya BRIS ini sebenarnya kan dia ngebentuk pola gitu kan. Sekarang udah ketahan nih ngebentuk pola. Polanya itu gimana? Polanya kan secara gede buat investasi jangka panjang ya. Dia kan di level 2.800 itu jadi kayak neckline tingginya dia gitu loh. Kalau itu berhasil di break itu kayak double bottom sebenarnya kalau pakai weekly time frame gitu loh. Kalau dia double bottomnya ini kejadian, maka mungkin aja balik ke level 3.800, tapi kita nggak tahu gitu. Karena ini kan belum terkonfirmasi. Cuman dalam kondisi saat ini BRIS ini sebenarnya sudah boleh lah yang mau start investasi buat tahun 2022 bisa dibeli, karena memang saham ini sudah di level supportnya dan sudah sekitar 3 minggu terakhir ya di level supportnya. Jadi buat saya BRIS bisa jadi pilihan gitu loh, apalagi juga saat ini pemerintah akhirnya sudah punya dua bank syariah yang cukup besar ya, Bank Muamalat lewat BPKH gitu ya. Lalu BRIS yang memang kombinasi dari bank-bank BUMN yang dilebur gitu, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum punya bisa beli BRIS sepanjang di atas 1.700 itu aja. Oke. Targetnya berapa ya, kita harap sih dia bisa kejar ke target 2.700, 2.800. Kapan? We never know. Yes, we never know kalau kapannya ya teman-teman ya. Kita ketika beli saham percaya perusahaannya lah. We believe in the company. We know what we buy. Baru habis itu kita bisa perhatikan area support resistance-nya, area-area krusialnya untuk melakukan trading.
jika teman-teman ingin melakukan trading lebih dalam jangka waktu yang pendek.